Oke, pada sesi ini Empu terpaksa harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang banyak muncul di pesan WhatsApp yang menanyakan tentang masalah keaslian Dayak. Sebelumnya Empu sampaikan salam budaya buat kita semua dimanapun berada, semoga sehat selalu di hari ini serta salam sejahtera. Oke, Empu akan melanjutkan penjelasan ini. Jadi pertanyaan ini muncul di pesan WhatsApp. Empu berusaha mencari sebenarnya ada permasalahan apa sih ini, tetapi ini memang ramai pesan WhatsApp Empu sampai penuh itu pertanyaan yang ada. Bahkan sampai ada yang mengatakan, benarkah Empu kalau seumpamanya untuk mengetahui Dayak asli itu harus minum darah anjing, darah babi, dan darah ayam? Nah itu kalau minum itu, kalau dia mau minum baru itu asli Dayak. Kalau dia tidak mau minum darah anjing, darah babi, darah ayam, maka itu bukanlah Dayak asli atau katakanlah Dayak palsu seperti itu. Nah itu jadi seperti ini buat semua saudaraku di mana saja berada. Perlu kita sadari bahwa Pulau Kalimantan ini besar sekali. Bahkan rumpun-rumpun suku kita ini ada beberapa rumpun suku besar. Terus di situ kita Dayak juga ratusan suku. 400 suku lebih, detailnya Empu kurang tahu, sekitar 400 suku lebih. Di dalam 400 suku lebih itu memang ada kemiripan kebudayaan, ada kemiripan tradisi. Nah, memang tidak semua, ada hal-hal tertentu yang mungkin agak membedakan sedikit. Nah, terus ada budaya-budaya yang mirip, juga ada pelaksanaan yang agak beda. Ada di bagian saudara kita yang ada melakukan tata ritual puncak kematian itu sampai potong kerbau atau bunyi benua, Dayak benua itu pakai krewau. Itu ada yang enggak, segala macam. Nah itulah kita Dayak bermacam-macam seperti itu. Jadi Dayak itu sebenarnya seperti saudara kita yang lainnya, makan nasi dan lain-lain, nggak ada beda. Itu salah satu poin. Kemudian untuk mengetahui dia Dayak apa bukan, sebenarnya pertama dari logat dialek dia ngomong. Umpamanya dia mengaku suku Dayak benua, itu kan suku saya, kita dengar dia ngomong ada tekanan bahasa tertentu yang mungkin kurang pas. Bagaimana kalau dia memang dari kecil hidupnya di kampung, walaupun dia bukan Dayak, dia sudah pasti berbicara bahasa Dayak. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui dia Dayak atau bukan, tentunya kita harus melihat atau bertanya silsilah keturunan dari mama, bapak, dari kakek, nenek. Nah, di situ akan ketahuan, serta menanyakan langsung di kampung asal usulnya dia, karena kita Dayak ini kan banyak yang berada tinggal di kota-kota besar, nggak pulang kampung. Kemudian ada yang lahir di dan besar di kota, bukan lahir di kampung. Tetapi ini pada dasarnya tetap ada benang merahnya. Kenapa? Bisa ditanya orang tuanya, ibunya, neneknya, segala macam, dirunut ke daerah asal tersebut, maka ketahuan apabila dia suku Dayak atau bukan. Nah ini untuk hal yang real yang Empu sampaikan. Jadi benarkah Dayak asli itu harus minum darah anjing, darah babi, dan darah ayam? Ya memang kalau untuk tradisi seperti itu terus terang pada kami suku Dayak benua ataupun saudara kami suku Dayak Tonjoy
Bentiat, Teboyat, serta saudaraku yang lainnya yang mungkin sama, kami tidak punya tradisi itu artinya untuk membuktikan bahwa kami adalah orang Dayak harus minum darah tersebut, darah mentah langsung diminum tanpa kegiatan, tanpa sesuatu apapun. Nah, ini harus saudaraku ketahui. Tetapi Dayak lain ada empu, ya mungkin saja ada, mungkin seperti itu. Tetapi pada suku yang empu sebutkan tadi itu memang tidak seperti itu. Di sini ada pengecualian. Ada pengecualian yang harus saudaraku ketahui. Ini beda sifatnya ketika akan atau dilaksanakannya upacara sebuah ritual, sebuah tradisi adat turun menurun yang memang diharuskan memakai darah ayam. Seumpamanya ketika mau ngukir patung buat belontang seperti yang saya lakukan, kemudian acara tawar, seumpamanya ada orang sakit, banyak hal-hal lainnya. Nah, ini memakai darah itu dioles di jidat, dioles di sini, dioles bagian belakang, di telapak tangan, kadang bahkan sampai di kaki, ya darah ayam, ya darah babi. Nah, itu tradisi kami Dayak Benua. Mungkin juga di saudara kita Dayak lainnya ada darah anjing seperti itu. Nah, itu kita bicara dalam ritual. Sekarang bagaimana empu, ini kan ada yang muslim. Saya tidak bicara muslimnya, kita bicara tradisi aslinya seperti itu. Nah, itu tradisi. Nah, buat saudara kita umpama yang muslim tidak melakukan itu, tidak melaksanakan itu, empu rasa tidak jadi masalah, karena pembuktiannya bukanlah diharuskan meminum darah tadi. Nah, itu meminum darah anjing, ayam, atau babi. Gak mesti seperti itu, terkecuali ketika dalam tradisi juga umpamanya kita dimasuki oleh roh leluhur ketika dalam keadaan emosi, ketika dalam keadaan terjepit. Nah, itu kita memohon pertolongan atau kita dalam keadaan terjolimi, maka tanpa sadar roh leluhur masuk. Umpamanya dia kepingin minum darah ayam jago yang masih segar, nggak terasa itu kita meminumnya. Ataupun sumpamanya darah babi sumpamanya, atau sumpamanya darah anjing, mungkin. Tapi kalau kami Dayak Benua nggak ada minum darah anjing itu. Dan tradisi di bagian untuk menyangkut masalah anjing ini ada di budaya Benua. Dulu itu biasanya pakate koku metap, artinya membunuh anjing hitam. Nah, itu entah darahnya diminum, entah bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi itu dalam sebuah ritual. Nah, jadi untuk membuktikan seseorang itu Dayak atau bukan, seperti saya empu ini lagi ngomong-ngomong gini, empu Dayak atau bukan. Kalau empu Dayak, empu harus buktikan dong, minum darah babi, minum darah anjing, minum darah ayam, tidak seperti itunya. Jadi ini empu luruskan biar semua saudara kita tahu agar tidak salah paham. Hal-hal seperti ini berlaku ketika adanya sebuah upacara, ketika adanya sebuah ritual. Kalau tidak ada ritual itu tidak berlaku seperti itu. Sekarang kalau tidak apa-apa seperti empu seperti ini, minum darah, hari-hari minum darah, nggak mungkin seperti itu. Itu pun kalau seumpamanya kita meminum darah tadi karena adanya leluhur yang masuk ke tubuh kita, kejadian yang tanpa kita sadari seperti itu. Memang dilihat kita meminumnya, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah persembahan, sebuah keinginan daripada leluhur untuk meredam situasi yang ada. Maka itu dalam bahasa Dayak Benua itu ketika seumpamanya terjadi emosi tinggi, Benua itu marah, itu unuk senua liat. Jadi di dalam unuk untuk unuk senua liat supaya nayu botek kuruk unuk,
maka harus pekate piak mea misap daya piak. Nah seperti itu. Ketika sudah emosi tinggi, orang tersebut tanpa sadar sampai bergetar badannya, untuk menyadarkan orang tersebut maka harus potong ayam jago warna merah dan darahnya diminumkan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan sadar. Seperti itu tradisinya. Jadi harapan Empu di dalam cerita masalah adat tradisi ritual yang ada seperti ini, Empu harapkan jangan bicara masalah agama. Nah, kalau Empu bicara seperti ini, seumpamanya dibenturkan, dibawa ke agama, mohon maaf ini salah itu nih, saya rasa kalau begitu semua keterangan yang Empu jelaskan, semua budaya Dayak itu dilarang semua kalau kita bawa-bawa ke agama. Jadi mari kita pisahkan, agama itu adalah keyakinan masing-masing, tetapi ritual budaya itu adalah sebuah tradisi leluhur. Ada yang mempertahankan, ada yang enggak, ya mungkin juga ada yang meninggalkan, ya mungkin juga. Nah, itu tetapi itu tidak mengurangi rasa bahwa apapun itu kita adalah orang Dayak. Orang Dayak ini dari garis keturunan bapak, ya mungkin juga dari keturunan ibu, sama dia ibunya Dayak, ya memang kita tetap mengakui dia adalah bagian daripada kita orang Dayak. Ada yang bertanya dengan Empu kemarin, Bu saya ini, ibu saya Dayak, bapak saya bukan, apa saya ini asli Dayak? Empu, wah, Empu bukan hakim untuk menilai saudaraku Dayak atau bukan. Yang pasti saudaraku adalah bagian daripada orang Dayak juga. Ketika kita ada rasa mencintai seni budayanya segala macam, ada darah yang mengalir ke tubuh kita. Meskipun ibu kita orang Dayak, tetapi kita adalah bagian daripada orang Dayak. Kira-kira seperti itu. Marilah kita sama-sama bijak dalam menyampaikan, dalam menyikapi sesuatu hal tentang masalah ini. Jadi harapannya Empu, mungkin ada saudara kita yang menyampaikan penjelasan yang ada ini tadi, yang masalah darah anjing, darah babi, darah ayam yang harus diminum, itu maksudnya betul, maksudnya benar, tetapi di dalam penyampaiannya yang agak meleset sedikit, mungkin dalam hal-hal tertentu, sehingga itu dipublikasikan, maka belum sempat dicek lebih lanjut, dan itu sudah booming diterima oleh saudara kita yang lain, maka timbul persepsi penilaian yang berbeda seperti itu. Nah, untuk masalah pusulap merah juga berapa kali Empu ditanyakan, Empu tolong dong Empu, itu pusulap merah itu kayaknya seperti itu, biarlah seperti itu, biarlah, toh saudara kita yang ada di Jakarta pada saat ini juga sudah berusaha, dan kita lihat proses nantinya seperti apa pada tanggal 6 Mei tersebut. Jadi kita berusaha sebaik mungkin, dan kita juga harapannya tetap mendukung itu, walau seumpamanya ada pembicaraan yang memang agak kurang terhadap masalah ini. Kenapa? Karena pusulap merah banyak saudara kita ngomong, wampu ini kayaknya dipancing-pancing, sabar ya, mungkin ini sesuatu hal yang harus kita sama-sama menahan diri, seperti itu. Oke, selain itu yang harus diingat lagi, Empu berbicara ini bukanlah mewakili Dayak secara keseluruhan, karena Empu juga menyadari Dayak itu ada 400 suku lebih. Di dalam suku Dayak benua, untuk mengetahui dia orang Dayak atau bukan, memang tidak ada tradisi meminum darah anjing, darah babi, darah ayam secara langsung, tidak ada, terkecuali itu sudah atau menyangkut ritual, menyangkut kegiatan adat yang dilaksanakan. Itu mungkin saja
ada diantaranya yang pernah aku sebutkan tadi, atau darah dioles segala macam, kalau kesurupan sampai minum darah segala macam, nah itu mungkin ada. Kalau meminum darah anjing, nah itu memang empu belum pernah dengar, tetapi empu pernah dengar PKT koko metap, artinya membunuh anjing hitam pada ritual-ritual tertentu di dalam budaya kait mulut benua. Nah itu memang ada. Kalau untuk meminumnya empu belum tahu. Ini bukan artinya mewakili keseluruhan Dayak. Paling tidak empu berusaha menyampaikan kebenaran yang ada tentang masalah Dayak. Nah, jadi Dayak banyak, mungkin saja itu pada Dayak tertentu pengakuan untuk dia sebagai orang Dayak asli harus minum yang seperti dikatakan itu, mungkin saja ada. Tapi kalau Dayak kami tidak seperti itu. Nah, bagaimana dengan dukun-dukun yang menjual jimat segala macam yang ada di pasar, seumpamanya ditemui di kota-kota Anda segala macam? Itu juga ada ditanyakan. Ya, tanyakan langsung. Setahu saya Empu Gelol, kalau kita orang Dayak, terutama kami Dayak Benua, Empu tidak berbicara keseluruhan, nanti takut salah lagi. Kami memang tidak pernah ada menjual jimat, ya, di kota-kota segala macam, memang nggak pernah ada. Tetapi kalau orang bekaji meminta datang ke rumah, memohon pertolongan, meminta pertolongan, itu sering sekali. Itu di dalam tradisi budaya kami. Bagaimana ke proses seseorang ketika meminta sesuatu? Ya macam-macam. Kalau tradisi leluhur, tradisi bahari, tradisi zaman kuno, kalau kita mau bekaji, istilah bahasa Kalimantan, mau menuntut ilmu, kita membantu dia sampai dia buat ladang, sampai panen padi, sampai kita bantu mikul padi. Bahkan menuntut ilmu itu bisa sampai tahunan, berguru setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kita bisa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa atau mendapatkan ilmu yang kita inginkan tadi. Nah, itu tradisi zaman dulu. Jadi mungkin itu saja yang dapat Empu sampaikan untuk hal ini. Darah ketika terjadi ada meminum itu karena menyangkut sebuah ritual, bukan sebuah pengakuan keaslian suku Dayak, bukan dilihat daripada dia minum darah. Kalau menyangkut ritual ini, kalau sudah terjadi perang, sudah terjadi amuk, sudah terjadi bunyi-bunyi mentares, beka bunuh, beka kate, jangankan darah ayam, darah babi, darah manusia juga diminum. Benar. Nah, ini tradisi dulunya. Seperti itu. Tradisi yang namanya sudah kesarongan bunyi benua, sudah leluhur masuk itu mau darah terus. Nah, itu tradisi aslinya. Nah, itu. Tapi ini tidak menyangkut masalah pengakuan. Wah, empu kalau empu orang Dayak apa bukan? Jangan-jangan empu ini bukan orang Dayak. Untuk buktikan empu orang Dayak, minum dong darah babi, darah anjing, darah ayam, seperti itu. Tidak seperti itunya. Mari, dan harapan empu seperti ini, empu sudah berusaha menjabarkan itu, biar saudara kita tahu bahwa seperti itulah. Itu tetap kembali ke awal. Dayak berdasarkan keturunan, berdasarkan dari ibu, bapak, serta lain-lainnya. Seperti itu. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata yang Empu sampaikan. Empu berusaha, video ini Empu buat pada hari ini atas dasar permintaan semua saudara kita di WhatsApp, minta Empu menyampaikan, minta Empu menjelaskan hal ini, maka Empu berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Tetapi Empu juga menyadari atas kekurangan video ini. Kenapa? Karena Empu adalah manusia biasa, tiada daya dan upaya, hanya berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada salah. Empu juga menyadari lidah tidak bertulang, banyak ucapan yang salah, karena Empu bukanlah yang terbaik di antara sekian tokoh Dayak yang ada. Banyak yang lebih baik di atas Empu.
seperti itu. Oke, Bu akhiri, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua dari Kalimantan Timur.